Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita sekarang pada pertemuan yang ke-7. Ya, semoga tetap semangat selalu dan juga semakin memahamkan apa yang kita pelajari bersama. Untuk mengawali perkuliahan pada kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Ya. Teman-teman, mahasiswa dimanapun berada, ya, kita sudah pada pertemuan yang ke-7. Harapannya sudah banyak wawasan yang kita peroleh. Ya. Wawasan itu juga membuat sebuah gambaran besar bagaimana sistem informasi dalam sebuah bisnis. Kemudian kita juga telah membahas tentang e-bisnis, kemudian bagaimana sistem informasi secara konsepnya. Kita juga telah membahas awal dari e-commerce, ya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas e-commerce. Bagaimana? Ada pertanyaan, ya. Kami juga sudah menjawabnya di forum. Jadi kalau yang sudah bertanya silakan dicek lagi ya di forum yang telah ada di e-learning. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari e-commerce, ya. Jadi e-commerce yang bagian pertama itu akan kita simpulkan, akan kita lengkapi pada pertemuan kali ini. Ya, kami mengingatkan bagi yang belum mengisi presensi untuk segera mengisi presensi karena itu juga menjadi sebuah syarat mengikuti UTS. Dan juga nantinya kita akan bahas di akhir, kita akan bahas bagaimana konsep soal UTS yang akan kita kerjakan di waktu yang telah ditentukan, ya. Oke. Kita masuk pada pembahasan e-commerce bagian kedua. Diawali dengan pendahuluan, kemudian ada tantangan e-commerce, spektrum peluang e-commerce, kesalahan utama dalam membuat bisnis di dunia maya, faktor sukses e-commerce, dan peluang dan penutup. Jadi peluang ini mungkin juga tidak saya sampaikan di sini ya. Sekarang langsung ke penutup saja nanti. Ya, ini sebagai pemahaman yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa secara garis besar kita memiliki data terkait dengan pengguna internet dalam jangkauan dunia. Ini adalah secara total population, ya. Populasi warga, populasi orang, manusia di dunia sekitar 7,75 miliar. Kemudian dikerucutkan pengguna internet itu sekitar 4,54 miliar. Kemudian kita lihat negara-negara yang memiliki keaktifan dalam penggunaan internet, ya. Posisi teratas ada India, China, Indonesia. Ternyata Indonesia sangat aktif. Maka ketika kita melihat data ini, kita harus menggunakannya, bahwa ini adalah sebuah momen yang tepat untuk mengembangkan dan mengaplikasikan e-commerce atau juga e-business. Ya. Penggunaan sistem informasi berbasis elektronik itu menjadi sebuah keharusan melihat besarnya angka penggunaan internet. Ya, ini sebuah market baru, ya. Ya, market baru yang pada 20 tahun yang sebelumnya itu belum terjangkau. Ini adalah sebuah pasar yang begitu cepat, ya. Kemudian bisa menjangkau jarak yang luas sekali, yang lebih jauh. Kemudian kita melihat kalau di Indonesia, ya, ini bagi bisnis yang skalanya fokus pada Indonesia, perlu dilihat penggunaan internet sudah besar, sudah tinggi, sehingga ini harus sebagai semangat atau motivasi bagi perusahaan-perusahaan atau pebisnis, pedagang-pedagang untuk menggunakan sarana-sarana internet, ya, e-commerce, kemudian e-business itu digunakan dengan maksimal. Kemudian lebih mengerucut lagi penggunaan mobile internet atau penggunaan internet dalam smartphone ataupun feature phone, ya. Ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita bagaimana bisnis kita itu bisa diakses secara nyaman, secara mudah, secara cepat pada smartphone maupun
handphone. Agar apa? Agar bisa menjangkau lebih spesifik, ya, lebih tepat kepada calon pengguna kita. Ya, kita tahu bersama e-commerce yang ada di Indonesia itu hampir bisa dikatakan semuanya memiliki aplikasi smartphone, aplikasi untuk berbasis mobile. Atau minimalnya ketika dibuka di browser mobile, ya, smartphone, itu tampilannya sangat nyaman dilihat. Ya, user interface-nya itu sangat mudah dipahami dan digunakan. Nah, ini mengerucut lagi pada e-commerce. Ya. Nah, secara e-commerce ini ternyata di Indonesia sangat besar. Ya, dari pencarian, kemudian sampai transaksi hingga membeli sebuah produk itu di smartphone maupun di laptop sama-sama besar. Ya. Sehingga perlu nih kita semangat untuk menggunakan e-commerce sebagai wadah meningkatkan bisnis yang kita miliki nantinya, ataupun perusahaan juga. Ini sebagai gambaran secara besar bagaimana sih distribusi penggunaan e-commerce. Ya. Para pengguna ini menggunakan e-commerce itu untuk beli apa? Ini kita bisa lihat bersama. Besarnya potensi angka, ya, yang dihabiskan untuk membeli barang pada e-commerce. Ya, sekarang kita masuk pada tantangan e-commerce. Ya, teman-teman mahasiswa, kita lihat pada poin yang pertama ada kultur. Ya, ini. Atau lebih yang main, coba yang main. Sepertinya lebih nyaman ya pakai pensil ya, tapi warnanya kita ganti ya. Warnanya biru. Ya. Yang pertama adalah kultur, ya, atau budaya, adat, gitu ya. Masyarakat belum terbiasa berbelanja dengan katalog. Ya, biasanya langsung beli. Saya mau beli produk A, produk B. Ya. Langsung bilang ke pelayannya, nggak lewat katalog ya. Kalau katalog kan ada kita milih-milih ya, kita lihat mana sih yang perlu kita beli gitu kan. Kemudian masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual. Ya. Kalau misalnya kita mau beli produk makanan, tentunya kita pengen lihat nih. Ya, misalnya jajanan-jajanan yang ada di toko itu dilihat barangnya ya. Kemudian bagaimana warnanya, bagaimana bungkusnya, itu kita biasa dengan hal itu. Kemudian Maya senang menawar harga yang dijual. Ya. Kalau misalnya di pasar, ya harganya sudah diberikan harga misalnya 20.000, nanti ditekan nih setengahnya dulu. Ya. Nggak deal, naikin sedikit. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya negosiasi dengan di pasar gitu ya. Kalau di pasar ini memang nanti akhirnya penjual itu memberikan harga tinggi gitu ya, akhirnya ya itu nanti kulturnya ada yang kurang gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan e-commerce, wah saya nggak bisa nego nih kalau di sistem e-commerce. Saya nggak bisa pegang nih barangnya. Nah, ini kan kultur ya, sebuah tantangan ya. Bukan dijadikan sebuah hambatan ya. Kalau memang itu yang memang jadi sebuah persoalan, bagaimana kita menyelesaikannya? Itulah sebuah konsep yang harus kita miliki dalam pembangunan e-commerce. Kemudian kepercayaan. Ya. Kita bahas kepercayaan. Antara penjual dan pembeli masih kurang kuat. Jadi kalau misalnya e-commerce itu kan berarti penjualnya di suatu tempat, ya. Kemudian si pembeli ada di tempat yang lain, itu kan menjadi sebuah tidak bertemu, tidak tahu siapa dia. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang, ya, belum bagus ya. Ya misalnya sekarang sih, kita transfer nih sebuah transaksi, ada sebuah nilai 1 juta rupiah. Nah, kita transfer, terkadang ada isu yang kemudian seolah-olah barangnya tidak dikirim gitu kan. Akhirnya ini apakah transaksinya lancar apa tidak gitu ya.
Padahal secara transfer sudah sukses di ATM. Nah, itu kan kadang menjadi sebuah tantangan buat penjual dan pembeli agar bagaimana bisa menggunakan e-commerce. Kemudian penggunaannya masih jarang ya. Penggunaannya masih jarang. Ya artinya ketika melihat yang menggunakan e-commerce itu belum banyak. Teman-teman kita, tetangga kita belum banyak yang pakai. Maka kepercayaan itu tidak mudah dibangun. Saya belum percaya nih sama e-commerce, teman-teman saya juga belum banyak yang pakai. Gitu kan? Itu adalah tantangan e-commerce. Kemudian ada tantangannya lain seperti keamanannya, ya, kepercayaan dan risiko, ya, SDM-nya, model bisnisnya, budayanya, ini yang sudah kita bahas. Ya. Selain itu juga ada autentifikasi user dan belum tersedianya public key infrastructure. Ya. Jadi ini benar-benar pesanan yang benar apa tidak? Ini benar-benar orang yang bisa dipercaya enggak ini? Karena mungkin hanya berupa nomor HP atau hanya berupa sebuah akun yang belum terverifikasi. Kemudian ada masalah organisasi, ya ini juga bagaimana sebuah perusahaan itu sudah bisa membangun e-commerce ya, dari sisi depan hingga sisi belakang, itu perlu adanya organisasi yang bagus. Kemudian penipuannya, ya ada penipuan. Ya terkadang e-commerce itu di awal-awal banyak sekali tantangan tentang penipuan ya. Seolah menjual barang tertentu, ya, harganya murah sekali, namun setelah ditransfer dananya, ternyata yang dikirim itu bukan yang dipesan. Bahkan bisa jadi kotaknya kotak kosong. Gitu ya. Nah ini yang menjadi sebuah persoalan atau tantangan e-commerce. Akses internet yang lambat, yang tidak cepat, ya, yang tidak bagus. Ya sekarang kalau misalnya di sebuah tempat, ingin mengakses e-commerce, ya, itu tidak mudah, maka ya menjadi sebuah persoalan gitu. Apalagi kalau sekarang misalnya di negara Indonesia akses internet tidak bagus. Nah, itu akan menjadi sebuah tantangan e-commerce. Pada zaman-zaman tahun 90-an internet belum begitu booming gitu ya. Maka ketika seseorang membangun e-commerce mungkin belum begitu familiar, belum begitu dikenal. Ya. Namun di era-era sekarang tahun 2010-an hingga sekarang tahun 2020 itu sekali membangun e-commerce asal promosinya gencar dan juga marketingnya bagus akan cepat mendatangkan pengunjung dan juga pengguna. Karena hampir tadi kita sudah lihat bagaimana statistik itu membantu kita menentukan apakah sekarang saatnya kita membangun e-commerce atau bukan. Karena kita melihat data. Kalau tidak ada data itu, maka potensi untuk bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari e-commerce akan tidak mudah. Kemudian permasalahan hukum atau legalitas. Ya, ini tentunya sebuah organisasi itu agar dipercaya, ya, agar bisa melakukan sebuah transaksi hukum juga harus memiliki legalitas, ya, memiliki sebuah dasar hukumnya, surat keputusan atau mungkin sebuah license gitu ya, bahwa dia bisa melakukan sebuah transaksi elektronik. Ya, kalau misalnya sekarang di Indonesia ada OJK itu yang mengawasi bagaimana perputaran uang dalam sebuah organisasi. Itu perlu memiliki sebuah sertifikasi dari OJK kalau misalnya nanti semakin besar. Ya. Karena nanti akan ada sebuah peninjauan dan juga kalau misalnya tidak memenuhi standar OJK, maka tidak bisa mendapatkan license atau mungkin tidak bisa diizinkan untuk beroperasi di bidang e-commerce. Ya, ini jadi tantangan ini memang banyak, tidak mudah diselesaikan. Namun dengan sebuah usaha kerjasama dalam organisasi, ya, saling memang sudah siap untuk berproses, maka e-commerce yang akan dibangun akan lebih mudah tercapai. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat nih, pada posisi ini kita akan melihat spektrum peluang e-commerce ya. Tadi kan kami bahas di pembahasan itu, tulisannya di bagian akhir, tapi ternyata kita langsung bahas di slide ini ya. Kita langsung bahas di slide ini. Spektrum ini maksudnya adalah untuk melihat bagaimana perusahaan kita terhadap sebuah peluang dan juga apakah kita bisa bertahan di zaman
ketika internet itu sudah semakin kuat, ya, semakin bersaing. Yang pertama dulu nih. Kalau perusahaan kita itu mengetahui pentingnya internet, pentingnya sistem informasi, pentingnya penerapan teknologi, ya, dalam sebuah bisnis kita, dan juga sistem elektronik itu, sistem informasi tersebut juga sangat dibutuhkan dalam organisasi kita, maka apabila perusahaan kita mengambil aksi, ya, kita mengambil respon untuk segera mengimplementasikannya, belajar untuk menerapkannya, maka dia akan bertahan, ya, akan bertahan, survive. Ini yang pertama, ya, tahu bahwa internet sangat bagus, sangat dibutuhkan. Kemudian bagaimana cara menerapkannya dalam perusahaan juga tahu. Dan ketika adanya e-commerce ini bagi perusahaannya juga sangat penting, maka apabila diambil aksinya maka survive. Tapi sebaliknya, kalau sudah tahu bahwa internet itu atau e-commerce itu penting, ya, paradigmanya tahu bahwa e-commerce penting dan juga akan memberi dampak sangat besar bagi bisnisnya atau perusahaannya, namun tidak mengambil aksi, tidak mengambil respon, tidak segera mempelajari ataupun juga menerapkannya dalam perusahaannya, maka menjadi sebuah ancaman bisnis. Ini akan menjadi sebuah ancaman. Nantinya bisa bersaing tertinggal oleh pesaingnya, ya, oleh kompetitornya. Jadi ini kasusnya ketika tidak mau mengambil respon atau mungkin tidak mau mengambil tindak lanjut. Sekarang yang ketiga, ya, dia mengetahui bahwa e-commerce itu penting di zaman sekarang. Namun ketika e-commerce itu diterapkan pada perusahaannya tidak ada dampak serius, ya. Namun kemudian dia mengambil aksi untuk mempelajarinya, untuk mencoba memprosesnya dalam bisnisnya, maka dia akan melihat sebuah peluang-peluang, opportunity yang mungkin nantinya akan bisa diambil. Ya. Awalnya e-commerce itu tidak begitu pengaruh, namun ketika dia ambil akan memberikan dampak positif. Ya. Kemudian ketika dia mengetahui bahwa internet atau e-commerce itu sangat penting, dan kemudian dia tahu bahwa tidak ada sebuah impact-nya atau dampaknya pada perusahaannya, kemudian dia tidak mengambil kesempatan untuk mempelajarinya, maka ini ia hanya sebagai tambahan wawasan. Oh iya, internet sekarang lagi booming, itu aja. E-commerce sekarang lagi naik daun, itu aja, ya. Ini imbasnya seperti itu. Nah, kemudian sekarang misalnya posisinya adalah sebaliknya sekarang. Kalau tadi kan dia tahu, ya, perusahaannya tahu bahwa internet penting, e-commerce penting. Ini yang awal. Sekarang yang kedua, mereka nggak tahu, atau perusahaan kita nggak tahu bahwa e-commerce penting bagi perusahaannya, internet juga penting untuk kelangsungan bisnisnya, ya. Kemudian dampak bagi bisnisnya, perusahaannya itu sangat berimbas, dan dia mengambil action, ya, mengambil sebuah respon, tindak lanjut, tapi tidak punya ilmunya, maka akan menjadi bumerang. Ya, artinya sangat mungkin nanti terjadi sebuah tidak untung, ya, bahkan bisa menjadi sebuah bumerang yang bisa membuat perusahaannya itu tidak meningkat, bahkan bisa tidak naik, ya, atau mungkin semakin menurun, gitu, ya. Kemudian sekarang kasus yang selanjutnya, tidak tahu bahwa bagaimana mengelola internet, bagaimana mengelola e-commerce pada perusahaannya atau bisnisnya, dan ada dampaknya bagi bisnisnya, dan tidak mau mengambil aksi apapun, ya, tidak mau mengambil aksi untuk menerapkan e-commerce atau sistem informasi dalam sebuah perusahaannya, maka ini menjadi sebuah bahaya, ya. Bisa jadi lama-lama ini akan menjadi sebuah akhir dari perusahaannya. Kalau yang tadi yang sebelumnya bumerang ini masih ada peluang nih antara iya sama enggak, gitu, ya. Kadang bisa balik, bisa enggak. Nah, tapi kalau yang sudah tidak mau mengambil aksi sama sekali, ya sangat-sangat besar potensinya untuk tidak bisa melangsungkan perusahaannya. Karena apa? Karena di sini syaratnya adalah ketika dia
berimbas sekali pada sebuah perusahaannya. Yang selanjutnya adalah ketika perusahaan nggak tahu bahwa e-commerce itu sangat penting, bagaimana cara mengelola e-commerce, bagaimana cara mengelola sistem informasi, dan kemudian namun tidak ada imbasnya bagi perusahaannya, maka ketika dia mengambil sebuah aksi, ya, mungkin membeli sebuah infrastruktur e-commerce, ya hanya semacam untuk pengalaman spekulasi saja, ya, semacam gambling itu ya, mungkin enggak gitu ya, caranya gambling itu ya seperti itu, ya, adu nasib gitu ya. Dia nggak ada pengaruhnya, tapi dia mau keluar lah, ya. Nanti ya mungkin bisa jadi untung, bisa enggak gitu. Dan yang terakhir adalah ketika perusahaan nggak tahu bagaimana cara mengelola e-commerce, bagaimana cara mengelola sistem informasi, kemudian tidak ada dampaknya bagi perusahaan itu secara langsung, dan tidak ada aksi yang diperoleh, ya, maksudnya yang dilaksanakan, maka perusahaan akan menjadi sebuah penonton yang baik, akan sebagai penonton saja, ya, tidak bisa mengambil sebuah kesempatan, peluang, ataupun sebuah bisa jadi ilmu gitu ya. Tidak ada ilmu yang bisa nanti diperoleh. Ya, ini sebagai gambaran bagaimana sih seharusnya sebuah perusahaan itu melihat dirinya. Apakah dia mau mengambil peluang untuk belajar dan menerapkan e-commerce atau tidak. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Dan akhirnya nanti bisa melihat bagaimana hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya tinggal dilihat ke sini. Ini sebagai parameter, ya. Parameter apa sih akhir dari sebuah perusahaan itu ketika melihat parameter-parameter ini dengan nilai-nilai yang kemudian disesuaikan dengan apa di realita yang ada pada perusahaan tersebut. Ya, itu tadi pembahasan tentang spektrum peluang e-commerce. Ya. Sekarang kita akan membahas kesalahan utama dalam memulai bisnis di dunia maya. Ya. Yang pertama adalah Field of Dream Syndrome, yaitu keyakinan para pendiri dan pengelola situs bahwa jika sebuah model bisnis e-commerce tertentu diperkenalkan, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya atau otomatis karena daya tarik produk atau servis yang ada. Nah, ini. Jadi langsung sudah yakin gitu ya, bahwa tanpa sebuah analisa market mana yang memang harus ditargetkan, kemudian waktunya bagaimana ditargetkan, terus brandingnya seperti apa, itu nggak dipikirkan. Yang penting pokoknya launching gitu aja, ya. Launching aja tanpa berpikir strategi yang tepat seperti apa, tanpa melihat bagaimana sih timingnya yang pas gitu. Kemudian model periklanannya itu bagaimana tidak dipikirkan, hanya yang penting saya nih punya e-commerce di bidang pertanian, ayo siapa yang mau nih, barangnya bagus-bagus. Ini perlu diwaspadai, ya, karena hanya berdasarkan angan-angan gitu ya, tidak berdasarkan sebuah data. Kemudian inadequate architecture, ya. Tidak adanya fasilitas atau spesifikasi arsitektur teknologi informasi yang memadai, ya. Ketika targetnya adalah promosi e-commerce mereka skala internasional, namun struktur infrastruktur yang dimiliki itu hanya untuk menjangkau paling satu kabupaten atau 1.000 user misalnya. Padahal nantinya yang akan datang itu sekitar 1 juta visitor gitu ya, 1 juta calon customer. Nah, ketika akhirnya banyak yang transaksi, bisa jadi ya nanti bisnisnya melalui e-commerce itu akan kemudian tidak aktif, ya. Artinya kadang down gitu ya, servernya down, kemudian tidak bisa diakses, ya. Kemudian limit dari pengunjungnya, akhirnya tidak bisa berhasil, ya. Ini perlu diwaspadai. Maka kalau mau mempersiapkan, ya kita persiapkan targetnya untuk 1.000 orang, ya siapkan untuk arsitektur untuk 1.000 orang. Oh, ini kita targetnya untuk 1 juta pengguna aktif, nah, maka harus disiapkan nih servernya, kemudian tampilannya juga disiapkan agar bisa lebih responsif. Nah, begitu ya. Kemudian putting lipstick on bulldog, ya.
Ini artinya terlalu fokus pada sistem front office, ya, tampilan luarnya, namun tidak mengurusi back office-nya, bagian proses di dalamnya. Tampilannya bagus ya, produk-produk yang ditampilkan bagus, penjelasannya bagus, kemudian animasinya juga bagus. Tapi ketika diklik, ya, ini kemudian nggak terproses dengan baik. Ketika dipilih, tadinya milih barangnya warna merah, tapi ternyata di proses back office-nya yang terpilih warna biru. Nah, ini jadi sebuah sesuatu yang tidak baik, ya, akhirnya menjadi sebuah kesalahan. Island of webification, ya, tidak memiliki blueprint yang dapat dikontrol dalam pengembangan sistem. Ya, tentunya sebuah sistem itu dalam e-commerce manapun itu pasti ada pengembangan, ya. Bukan sebuah komponen-komponen kecil yang kemudian asal ditaruh gitu aja, ya. Ditaruh, nanti kalau kurang tambahin, tapi harus punya peta nih. Harus punya peta, blueprint, ya. Mau dikembangkan seperti apa? Ya, di bagian mana yang mau dikembangkan secara jelas. Kalau hanya asal nambah, nanti pengembangan sistem itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak bisa dikontrol, ya. Kemudian me too strategis, ya. Ikut-ikutan, ya. Aku juga, ya. Ikut-ikutan untuk terjun ke e-commerce tanpa mengetahui dasar-dasar pemikiran dan filosofi yang melatar belakangnya. Ya. Ada sebuah perusahaan di bidang tekstil, ya, misalnya. Perusahaan di bidang tekstil, ya. Dia melihat perusahaan elektronik jualnya sekarang lewat e-commerce, ya. Nah, dia ikut-ikutan nih, tekstil ini jualan lewat e-commerce. Tapi tidak tahu bagaimana tekniknya, ya, bagaimana cara strateginya. Ya, pokoknya ikut-ikutan, pokoknya saya taruh aja di sana. Padahal perusahaan tekstil ini penggunanya itu bukan e-commerce, bukan masyarakat luas, ya, mungkin hanya pabrik-pabrik fashion, ya. Jadi akhirnya dia masuk ke e-commerce itu tidak begitu efektif. Atau misalnya memang dia ada sebuah peluang di sana, tapi karena tidak tahu apa sih tujuan di sana, apakah hanya cuma promosi saja, atau mungkin ada sebuah bisnis di balik itu untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, ya. Nah, ini jangan sampai kemudian ketika kita memulai bisnis di mana itu hanya ikut-ikutan. Ya boleh di awal-awal, ya, kalau misalnya sekarang kita lihat di Instagram, ya, atau mungkin di e-commerce lain gitu, ya. Sebuah e-commerce, kalau di Instagram kan hanya sebagai showcase, ya, untuk menampilkan produk. Kalau di e-commerce itu, ya, kita kadang punya produk apa, ya, kita jadi reseller apa misalnya, kita posting di sana, ya, untuk belajar tidak apa-apa, ya, untuk awalan, ya, untuk permulaan. Namun harus kita belajar nih, kalau misalnya mau posting di e-commerce itu bagaimana nih strateginya, apakah menggunakan dengan skema diskon, skema promo, skema grosir, dan sebagainya. Kita harus tahu, harus belajar mana yang tepat untuk bisnis kita. Kemudian one time effort mentality, ya. Itu suatu penyakit, mau bilang penyikat. Suatu penyakit turunan, yaitu kepuasan yang timbul setelah situsnya berhasil diluncurkan ke internet atau launching. Nah, ketika kita punya e-commerce, ya, kita jualan komputer, ya, e-commerce kita sudah disiapkan, langsung di launching, ya, langsung puas, wah bagus nih, situs e-commerce saya udah bagus nih, nanti pasti pelanggan-pelanggan sangat senang. Padahal tidak diketahui ternyata pelanggan ketika menggunakannya tidak nyaman melihat penjelasannya, tidak mudah mencarinya, ketika mengetik pencarian itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini kan kalau tidak dievaluasi akhirnya ya berhenti di situ. Nah, maka ketika membuat e-commerce jangan cepat berpuas, ya. Jadi langsung lihat apa sih kira-kira yang perlu dikembangkan, cari tahu apa sih kendala yang ada di pasar atau di kenyataan, gitu, ya. Di lapangan bagaimana sih pengguna itu merasakan e-commerce kita, apakah nyaman atau sebaliknya. Kemudian thinking too small, ya, pola pikir sempit harus segera diubah, ya. Artinya kalau misalnya segala persoalan itu kita batasi, ya. Kita membatasi pengembangan, aku hanya pada fitur ini aja, gitu, ya.
Saya hanya bisa pada porsi ini aja. Maka ini harus diubah ya. Mungkin berawal dari sebuah aksi kecil, tapi kita harus berpikir yang besar. Nanti e-commerce saya akan sampai ke luar daerah. Ya. Maka harus disiapkan bagaimana kerjasama dengan misalnya perusahaan pengiriman gitu ya. Kemudian bagaimana membuat sebuah perkiraan harga dalam sebuah transaksi untuk pengirimannya. Itu harus dipikirkan. Kalau memang mau semakin berkembang bisnisnya. Ya ini penjelasannya ternyata banyak sekali ya, bagaimana agar seorang yang memulai bisnis di dunia maya ini lebih terarah ya. Oke, sekarang kita bahas faktor sukses e-commerce. Pertama kita membahas karakteristik produk ya. Tentunya kita ketika melihat sebuah produk kita harus paham ya, tipe produknya, harga produknya, ketersediaan standar produk, informasi produknya itu seperti apa. Jadi kalau kita membuat sebuah e-commerce dan kita upload produk kita, maka tentukan tipe produk itu seperti apa, harganya itu jelas ya. Tentunya tidak mau kan seseorang beli itu tidak tahu harganya. Kemudian apakah barang itu sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian informasi tentang produk itu seperti apa ya, entah itu mungkin besarnya produk itu atau mungkin bagaimana garansinya ya, itu perlu dijelaskan di e-commerce. Kemudian karakteristik industri ya. Tentunya kalau misalnya ini untuk industri ya, e-commerce yang memang dikaitkan dengan industri ya, ini tentunya industri yang bisa menghasilkan produk berkelanjutan, harganya kompetitif dan berkualitas. Ya, ini yang menjadi sebuah masuk dalam e-commerce ya. Kalau misalnya industri itu tidak bisa menghasilkan produk yang berkelanjutan, ya hanya sekali produk saja, sekali produksi saja, ya maka nanti tidak bisa masuk ke e-commerce. Kemudian harganya kompetitif ya. Kalau harganya itu terlampau tinggi, ya mungkin tidak bisa dijangkau oleh banyak orang. Ya mungkin alangkah baiknya ya perlu dievaluasi bagaimana caranya agar bisa dijangkau oleh banyak orang ya, bisa dibeli banyak orang. Atau mungkin harganya itu bisa bersaing dengan produk-produk tertentu gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan sebuah perhatian dari calon pembeli dan berkualitas ya. Ini tentunya harus berkualitas. Namun sekarang kalau di e-commerce itu di Indonesia tentunya ya, terkadang ada yang kategori orang yang memilih kualitas, tapi ada juga yang memilih yang penting ada gitu ya. Kualitas nomor 2, 3, 4 terserah, tapi yang penting aku punya produk itu. Karena seperti itu. Jadi ya ini masih bisa diperdebatkan gitu ya. Karena namanya kualitas sekarang di e-commerce itu konsumennya macam-macam. Konsumennya ada yang memang fokus pada kualitas, ada yang fokusnya pada harga murah gitu ya. Oke. Kemudian karakteristik penjual ya. Konsumen akan mencari penjual dengan harga yang murah. Nah, ini juga masih diperdebatkan karena ada tadi ya. Masih bisa diperdebatkan lah ya. Volume rendah dengan margin keuntungan transaksi yang lebih tinggi. Kemudian karakteristik pembeli ya. Pembeli yang sesuai dengan selera, pembeli yang seperti pasien atau selalu butuh, pembeli yang menganalisa. Nah ini kita analisa dari pembeli nih. Ada yang memang seleraku ini, ya. Maka dibeli gitu tanpa memikirkan sebuah pertimbangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian adanya pembeli yang seperti pasien atau selalu butuh. Nah, ini. Kalau sudah karakteristiknya pasien ini selalu butuh ya, ini yang dicari nih. Yang dicari oleh para penjual ini seperti ini. Kemudian pembeli yang menganalisa, dianalisa nih ratingnya, komen-komennya, testimoninya itu dilihat. Nah ini adalah gambaran bagaimana e-commerce itu akan sukses. Ya. Produknya harus bagus, baru dari sisi produk harus diperhatikan. Kemudian industri atau produsennya, ya, produsen produk tersebut harus dipertimbangkan. Penjualnya harus ada, pembelinya juga harus ada. Ya. 4 komponen ini
faktor sukses e-commerce. Ya, kalau misalnya sekarang salah satunya tidak tercapai dengan baik, maka e-commerce itu ya mungkin tidak akan selancar yang diharapkan. Contoh misalnya sekarang di bagian industri tadi ya, produknya tidak berkelanjutan, ya, padahal kita sudah fokus pada e-commerce produk tersebut. Ya akhirnya e-commerce ini tidak bisa berlanjut. Gitu ya. Semoga memahamkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, kita sekarang membahas tentang model bisnis umum e-commerce, ya, cara penjualan produk e-commerce. Yang pertama adalah penjualan online, langsung tanpa melalui perantara. Kemarin kita sudah bahas ya beberapa kategori bisnis e-commerce ya. Ada yang business to customer gitu ya, langsung gitu ya, tanpa perantara. Kemudian sistem tender, ya, itu di mana seorang pembeli meminta kandidat penjual untuk mengajukan penawaran harga. Pemenangnya yang mengajukan harga terendah atau mungkin yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli. Ini sistem tender ini ya kayak di pengadaan itu kemarin ya kita bahas ya, di pengadaan barang jasa pemerintah itu ya, contohnya pemerintah memberikan kesempatan nih, saya mau beli sebuah infrastruktur internet ya, coba siapa yang mau mengajukan penawaran kepada saya. Nanti kan para penjual itu ya, yang memiliki fasilitas tersebut yang ingin menjual infrastruktur internet tersebut akan memasukkan lamaran atau proposalnya ke sistem tender yang dimiliki oleh pemerintah. Ya begitu pula sekarang di pemberi ini ya, misalnya ini saya lihat ada di sebuah e-commerce project IT ya. Jadi ada namanya sebuah project IT. Dia posting sesuatu. Saya ingin membuat sebuah project aplikasi pemesanan. Nah ini nanti beberapa orang menawarkan, saya bisa menjualkan dengan harga 100 juta rupiah. Saya bisa menawarkan dengan harga 80 juta rupiah. Nanti kan ada penawaran-penawaran harga dan juga fitur-fitur yang dimilikinya. Kemudian lelang dengan harga beli, ya, di mana pembeli menentukan harga yang ia mampu bayar dan mengundang para penjual yang dapat menjual dengan harga tersebut. Ya, ini misalnya lagi, kalau tadi yang di awal kan dia membuka secara open, siapa saja terserah tanpa memberikan sebuah harga. Tapi ada juga yang menggunakan dengan harga beli. Ini juga di sebuah project tersebut ya, di website penjualan project juga ada. Jadi dia memiliki budget misalnya 1 juta rupiah. Ya. Siapa yang mampu membuatkan saya aplikasi kasir? Saya punya uang 1 juta rupiah. Nah, nanti nih beberapa orang akan menawar. Saya bisa. Nanti dilihat nih, yang menang mungkin yang akan dilihat oleh atau dipertimbangkan oleh pembeli ini memiliki profesi yang bagus, memiliki profil yang bagus. Nah, dia biasanya akan menang. Kemudian affiliate marketing, suatu perjanjian di mana rekanan pemasaran, perusahaan, organisasi atau bahkan perorangan mengacu konsumen ke situs web penjual. Ya misalnya contoh, misalnya e-commerce-nya itu ingin agar banyak pengunjungnya. Nah, dia akan memberikan sebuah reward kepada beberapa pengguna yang bisa mengajak orang lain untuk bisa join ke perusahaannya, join ke e-commerce-nya, atau juga bisa membeli produk yang direkomendasikan. Contoh misalnya adalah di situs situs penjualan tema aplikasi ya, tema-tema website, tema-tema blog dan sebagainya. Nah, dia menjual secara langsung, tapi juga dia memberikan kesempatan beberapa orang untuk mempromosikannya. Ketika nanti lewat sebuah orang tersebut yang memasarkan kok terjadi sebuah transaksi, maka itulah affiliate marketing. Jadi orang yang ikut mempromosikan akan dapat bagian dari penjualan tersebut. Nah, yang terakhir adalah viral marketing, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut, di mana konsumen menganjurkan suatu produk atau jasa perusahaan kepada teman-temannya atau orang lain. Ya, ini
Kalau hanya cerita saja tanpa ada sebuah imbasnya ke orang tersebut, ya, itu maka viral marketing. Ya. Misalnya ada seorang memakai sebuah produk kosmetik, ya, dia kemudian posting, alhamdulillah setelah menggunakan kosmetik ini saya merasa lebih pede. Tapi dia nggak jualan, ya, dia menganjurkan, dia juga tidak memberikan sebuah link affiliate, ya, link yang ketika diklik dia akan mendapatkan bonus, tidak. Maka ini dinamakan viral marketing. Oke, terima kasih. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan di kolom komentar ya. Kita tuliskan di e-learning ya. Jadi teman-teman silakan posting tulisannya atau jawaban diskusinya di e-learning. Oh ya, mengingatkan untuk sekarang fokus ke bagian ini. Ya, UTS ya. Untuk UTS saya sampaikan bahwa bersifat take home ya. Kemudian konsepnya adalah analisa. Nanti kami akan berikan soal ya. Anda harus menganalisanya berdasarkan kemampuan pribadi masing-masing ya. Berdasarkan wawasan teman-teman, analisalah persoalan tersebut ya. Kemudian nanti tuliskan dengan rinci ya. Clue-nya agar berhasil menjawab ya, adalah ketika teman-teman semuanya itu benar-benar dari hasil pemikiran sendiri, kemudian merasakan bahwa teman-teman ada di dalam persoalan tersebut, dan kemudian sampaikan dengan jujur, ya, dengan apa adanya. Tuliskan sebanyak-banyaknya. Nantinya saya akan baca satu persatu, tentunya akan berbeda-beda jawabannya, dan nilainya akan tergantung pada sebuah kedalaman analisa teman-teman, kemudian bagaimana realitasnya, ya, bagaimana berpikir secara realita, sehingga nanti kami dapatkan, oh ya ini berhak mendapatkan nilai yang besar, atau sebaliknya, gitu ya. Dan usahakan ya, ini benar-benar kerjakan sendiri karena akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat baik ya, agar mengasah analisa, kemampuan berpikir teman-teman semuanya. Jadi jangan takut ketika nanti harus nilainya tidak baik ya, tidak usah memikirkan hal itu, tapi fokuslah pada prosesnya. Nikmati prosesnya, nikmati berpikir ya, menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, ini UTS, take home, analisa, kerjakan sendiri. Baik teman-teman semuanya, saya cukupkan. Semoga kita nanti bisa melaksanakan UTS dengan baik, nilainya juga memuaskan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.